musim yang sudah dimulai. Berarti kalau sudah dimulai, berarti ada perubahan, ya. Perubahan dalam segala banyak area. Apapun pikiran kita yang salah, apapun keinginan yang belum dijawab, apapun yang tertunda, ya kan? Tapi kalau kita punya sesuatu hal semangat, kita akan lihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Makanya perubahan itu mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus hadapi di era yang mengawali tahun yang baru 2025 di bulan Januari ini, ya. Makanya sesuatu bisa berubah dengan dahsyat tergantung bagaimana sikap hati kita. Nah, di sini dikatakan perubahan, tadinya nggak nyaman menjadi nyaman, darinya nyaman nggak jadi nyaman. Tadinya diberkati, tiba-tiba nggak diberkati. Tadinya nggak diberkati, tiba-tiba diberkati. Tadinya meminta sesuatu, dapat kejutan. Itu namanya perubahan. Makanya dibilang gini, musim akan berlalu, musim akan berubah. Tapi kalau kita punya satu hal, prinsip kebenaran. Tapi kalau kita punya satu keinginan, yang firman Tuhan katakan apa? Mintalah, maka akan diberi. Alkitab Matius menjadi satu jawaban dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Makanya di saat kita menghadapi segala sesuatu perubahan dalam diri kita, siapkan diri kita dalam segala apapun juga. Nah, kalau kita mau lihat ya, di dalam diri kita itu ada Roh Kudus yang bekerja. Di Kisah Rasul 22 ayat 9 dan 10, firman Tuhan katakan begini, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mendengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang aku harus perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Makanya kalau orang yang sudah lahir baru, paradigmanya, hidupnya, pikiran, kemauan, perasaan itu berubah. Kalau kita mau lihat bagaimana kita mengalami keselamatan dan terobosan, kalau kita tidak memiliki satu hal pemikiran yang baru daripada Tuhan. Makanya dibilang begini, Tuhan yang menyertai setiap kita, Tuhan kasih tanda bagi setiap kita. Makanya Tuhan yang akan mengerjakan di setiap apapun, setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Seperti Rasul Paulus alami, ya, baik cara berpikir dan rohnya hari lepas hari diperbaharui di dalam Tuhan. Miliki perubahan prinsip seperti ini. Yang pertama, keinginan. Yang kedua, prioritas. Bagaimana yang ketiga, tentang ketaatan, ya. Orang yang mempunyai satu hal, keinginan, bagaimana dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya, dia mematikan semua egonya, ya. Keinginan, kehausan dan kelaparan bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang dahsyat. Contoh, kemarin saya baru pelayanan di lapas Gedung Wanita Kota Bulu, Jawa Tengah, Semarang. Saya lupa kalau saya punya jadwal, ya, pelayanan di sana. Karena dari bulan November dan Desember saya pelayanan di lapas. Itu kan perubahan bagi saya sampai saya lupa. Tapi tiba-tiba orang dari sana telepon, Bu, jangan lupa nanti hari Rabu Ibu punya pelayanan. Saya bilang iya ya, kenapa saya lupa? Tapi satu sisi dia cuma berkata begini, Bu, aku akan buat surprise yang berbeda. Waduh, apa ya yang mereka buat? Tapi di situ kita menjalankan ibadah dari awal sampai akhir. Tiba-tiba dia bilang begini, ini Bu, lapas sudah punya perubahan. Pesan hari itu memang disampaikan bahwa lapas wanita ini berbeda daripada lapas yang lainnya. Bagaimana tempat itu bukan tempat yang mencekam atau beban berat, atau tempat itu membawa satu hal stres. Tapi di saat mereka tampil, saya kaget. Nggak biasanya mereka tuh dandanan, dia dandanan. Kok bisa kamu dapat dandanan seperti ini? Ya, karena Natalan kita boleh masuk pakai make up, dibilang gitu. Muncullah yang lagu pertama.
pertama Arbab. Saya kan kaget karena saya cinta sekali lagu Arbab. Dia nyanyikan seperti itu tampilan ada di orkestra bukan di lapas. Saya lihat perubahan buat orang-orang lapas wanita tuh luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dan saya cuma begini, terima kasih Tuhan kalau lapas ini punya banyak perubahan. Yang kedua, hari itu dia sempat bilang begini, Bu, boleh enggak saya minta tamborin 2. Waduh, saya berpikir Tuhan itu uangnya dari mana ya? Tamborin kalau punya uang kan gampang, murah. Tiba-tiba saya kontak tamu saya, dia mau memberkati tamborin. Ternyata mereka latihan, dia menyanyi dan menari dengan sukacitanya. Lagunya apa ya? Saya lupa. Praise. Sampai saya lupa. Duduk, saya berdiri. Saking apa? Perubahan memang buat tubuh saya yang suka menari dan memuji. Spontan. Saya akan tidak lihat status saya siapa. Tapi memang para orang-orang lapas kalau lihat saya suka. Ibu ngajakin. Gitu. Baik lagu Arbab pun, karena hari itu masa kecil saya orang suku Batak, KBP, ya tortor. Saya ajak tamu-tamu yang ada di lapas juga, ayo menari yuk, buat Tuhan. Sampai tamu-tamu saya yang baru tampil, Bu punya keinginan dalam hidupnya. Aku mau ya ikut lagi ke Ibu punya pelayanan lapas. Baru aku tahu, saya pikir lapas itu ya begitu aja. Saya bilang enggak, lapas ini berbeda, tergantung siapa yang tampil, tergantung siapa yang membawa sesuatu hal, tidak membawa kekakuan, ya. Makanya keinginan, kehausan seperti rusa akan Tuhannya. Begitu pula para penghuni yang di situ, tidak berjumpa 2 bulan dengan saya aja. Aduh, rasanya seperti apa ya gitu kan. Coba saya bilang begini, miliki keinginan berjumpa dengan Tuhan. Sampai kita lupa waktunya ada di situ. Sudah stop waktu saya, tapi masih aja ada tamu-tamu yang penghuni-penghuni yang lain dari berbagai macam agama ketemu meminta didoakan. Dan di situ ada satu ibu notaris cantik muda, cuma dia bilang begini, wah udah siap Bu, kok lapas tadi semua merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya bilang kalau kita undang Tuhan, kalau kita bilang Tuhan jamah orang yang di tempat ini, sentuh mereka dengan kasih-Mu, mereka akan mengalami satu hal lawatan, ya. Makanya keinginan akan Tuhan, tidak usah dengan orang-orang yang top-top deh. Yang penting kita punya satu hal, kehausan kelaparan akan Tuhan. Yang kedua, prioritas, ya. Perubahan itu tanyakan kepada Tuhan atas hidup kita. Yang mau aku rubah dalam hidupku ini apa Tuhan? Emosiku, curigaku, marahku, pelitku. Nah itu ya, perlu ya. Harus kita minta satu perubahan dan harus kita minta kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan apa yang harus kita tinggalkan dalam setiap yang tidak sesuai dalam setiap keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, tentang taat. Dengarkan suara Tuhan dengan baik-baik. Kalau Tuhan perintahkan kau berjalan, temui orang ini, dia penuh dengan kasih Tuhan. Dengan ketaatan kita mendapatkan satu hal, sukacita. Contoh, saya baru pulang dari kota Jepara, ya. Rekan saya dari kota Jepara, Marta, bilang begini, Kak, itu yang punya villa Palm Beach, masa? Sudah lama saya dengar orang ini, tapi baru kemarin saya ketemu. Saya lihat, wow, orangnya begini. Entah kenapa dia lihat saya keluar dari ruangan, saya juga lihat. Tapi dengan satu hal ketaatan, saya bilang sama Tuhan, orang ini mesti diapain. Ternyata dengan satu hal ketaatan, saya sentuh orang ini dengan kasih yang daripada Tuhan. Sementara dia binaragawan, seksinya luar biasa. Dulu saya mau seperti itu, ya. Tapi Tuhan udah izinkan. Nah, ternyata apa? Orang yang mau ototnya bagus, dia menjaga dari setiap makanan. Contoh, saya meracuni, ya. Saya kasih makanan, dia nggak mau. Dia punya ketahanan yang kuat supaya apa? Otot-ototnya, saraf-saraf itu tetap keren. Satu sisi
saya sampaikan pesan Tuhan. Dia tahan air matanya. Tapi saya lepas, saya cuek. Pas dia mau pulang, saya sentuh lagi dengan kasih Tuhan. Sampai dia bilang gini, ibu sana pergi. Jangan buat saya menangis di tempat ini. Keinginan, ketaatan, kerinduan akan Tuhan. Kalau kita punya satu perubahan keinginan hati Tuhan untuk kita ketemu dengan siapa, Tuhan bisa membuat satu hal yang dahsyat. Akhirnya saya rangkul ibu ini dengan kasih Tuhan. Dia bilang, sudah Bu, saya dah kuat. Karena banyak sisi-sisi gelap dalam hidupnya yang dia tak jumpai. Tapi karena kebaikan Tuhan, dia sudah memulai sesuatu yang baru. Dan saya bilang begini, berubah yuk. Lihat, setiap yang terbaik daripada Tuhan pasti akan kau dapatkan. Sampai sini nego-nego. Nah, ini nakal saya ya. Minta harga khusus, minta gratis. Tetapi orang ini apa? Oke, kalau buat Ibu Lasma, tinggal ketemu manajemennya. Itulah kalau orang yang punya satu hal integritas, punya hal yang benar daripada Tuhan, tulus dan murni, dijumpai dengan orang-orang yang tepat. Biarlah pada hari ini juga, perubahan apa yang kita minta ke Tuhan, Tuhan pasti memampukan dan menyanggupan. Oke, firman saya cukupkan. God